Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Ya, semoga selalu diberikan kesehatan selalu dan berada dalam lindungannya. Amin. Baik, sebelum saya menjelaskan mengenai materi tes intelijensi umum pada pertemuan kali ini, perkenalkan terlebih dahulu, saya Firly sebagai tentor TU tryout.alphabet.com. Nah, untuk pertemuan kali ini yakni 29 Agustus 2023, materi tes intelijensi umum yang akan kita bahas adalah silogisme dan ingkaran, di mana kedua materi ini termasuk ke dalam bagian dari penarikan kesimpulan. Nah, dalam penarikan kesimpulan ini ada 3 jenis penarikan kesimpulan. Yang pertama modus ponen, kedua modus tolen, dan yang ketiga silogisme. Nah, ketiga jenis penarikan kesimpulan ini nantinya juga akan memungkinkan terhubung dengan yang namanya negasi atau ingkaran. Baik, sebelum kita kepada pembahasan soal, terlebih dahulu saya akan menjelaskan sedikit secara singkat materi dari penarikan kesimpulan. Nah, tadi ada 3 jenis rumus logis premisnya. Yang pertama modus ponen. Nah, modus ponen ini ketika ada premis 1, P terjadi, maka Q terjadi, kemudian premis 2-nya ternyata P-nya terjadi lagi. Maka konklusinya adalah Q. Gitu. Mudahnya coret aja yang P ini karena dia terjadi berulang. Maka konklusi yang kita dapatkan adalah Q. Kemudian jenis yang kedua adalah modus tolen. Nah, modus tolen ini ketika premis satunya P terjadi, maka Q terjadi, kemudian premis keduanya adalah ternyata si Q ini tidak terjadi. Maka konklusinya adalah bukan dari P atau negasi P. Nah, mudahnya tadi kita coret saja kejadian yang terulang. Nah, ini Q, maka konklusinya negasi P, seperti itu. Nah, kemudian jenis yang ketiga di sini ada silogisme. Silogisme ini akan banyak yang keluar dari ketiga jenis kesimpulan ini. Silogisme, premis pertama, ketika P terjadi maka Q terjadi, kemudian premis yang keduanya, ketika Q terjadi maka R terjadi. Maka konklusinya adalah P maka R. Mudahnya yang kejadian sama kita hapus, jadi konklusinya P maka R. Nah, tadi ketiga penarikan kesimpulan itu memungkinkan saja akan terhubung dengan namanya negasi atau ingkaran. Apa sih negasi atau ingkaran? Secara definisi, negasi atau ingkaran adalah lawan atau kebalikan dari pernyataan. Nah, lambangnya ini menggunakan tanda strip yang bergelombang, negasi P dibacanya, atau bukan P atau juga tidak P. Di sini ada tabel kebenaran. Sebuah pernyataan jika nilainya benar, maka negasinya atau ingkarannya adalah negasi dari benar. Negasi benar itu kan tidak benar, itu kan salah begitu. Nah, maka negasinya adalah salah. Kemudian jika pernyataannya salah, maka negasinya adalah negasi dari salah. Negasi salah adalah benar, seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal yang pertama. Nah, kita bahas soal 15 soal ya. Nah, nomor pertama, setiap kenaikan harga bahan bakar minyak pasti diikuti kenaikan tarif angkutan umum. Kenaikan harga bahan bakar minyak kita misalkan dengan pernyataan P pasti diikuti oleh kenaikan tarif angkutan umum. Kita nyatakan sebagai pernyataan Q. Nah, tadi kenaikan tarif angkutan umum kan pernyataan Q. Kemudian diikuti kenaikan harga kebutuhan pokok. Harga kebutuhan pokok belum kita misalkan, berarti kita nyatakan dengan pernyataan lain, yaitu pernyataan R. Nah, maka kita dapatkan premis satunya adalah P terjadi, maka Q terjadi. Kemudian premis 2-nya, di situ Q terjadi, maka selalu diikuti kenaikan harga kebutuhan pokok, yaitu R terjadi. Maka konklusinya adalah, ini silogisme ya, masuknya bahasan silogisme. Yang sama kita coret saja, jadi konklusinya P maka R. Nah, P itu setiap kenaikan harga bahan bakar minyak. Oke, kita cek yang A. Setiap terjadi kenaikan harga bahan bakar minyak. R-nya kenaikan harga kebutuhan pokok, diikuti kenaikan harga kebutuhan pokok. Nah, ya sudah, berarti opsi yang paling tepat adalah pilihan A, gitu. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 2. Jika suatu benda terbuat dari tembaga, benda itu bisa menghantarkan listrik dan panas. Oke, suatu benda terbuat dari tembaga, kita misalkan pernyataan P, benda itu bisa menghantarkan listrik dan panas, pernyataan Q. Nah, kemudian ada premis lain, kawat ini terbuat dari tembaga. Nah, terbuat dari tembaga tadi suatu benda terbuat dari tembaga gitu kan. Nah, bendanya ini yang kali ini adalah
kawat gitu, maka itu sama juga dengan kita misalkan sebagai P gitu kan. Nah, simpulan yang tepat adalah premis satunya ketika P terjadi maka Q terjadi, dan premis 2-nya adalah yang terjadi itu adalah P. Maka konklusinya ini termasuk, tadi ingat kalau ini termasuk ke dalam jenis modus ponens. Kalau seperti ini bentuknya, maka kita konklusinya yang dapatkan adalah Q. Q itu apa? Q itu benda itu bisa menghantarkan listrik dan panas. Nah, tapi di sini P-nya ini, P yang di premis 2 itu dia sudah spesifik ke dalam benda kawat. Maka Q-nya juga kita spesifikkan. Jadi, kawat ini bisa menghantarkan listrik dan panas. Oke, kita cek opsinya. Tembaga adalah logam. Oh, ini tentu salah ya, ini tidak ada hubungannya. Yang B, kawat dibuat untuk menghantarkan listrik dan panas. Nah, itu juga tidak ada kata-kata dibuat untuk. Kemudian yang C, kawat ini bisa menghantarkan listrik dan panas. Nah, tadi yang saya omongin berarti jawaban yang tepat adalah opsi C. Kita lanjut ke nomor yang ketiga. Jika harga bahan baku naik, maka produksi barang meningkat. Oke, kita misalkan sebagai P dan ini Q. Kenaikan biaya produksi barang, itu kan Q ya, menimbulkan penurunan laba pabrik. Nah, dinyatakan sebagai opsi R, berarti premis 1 P maka Q, kemudian premis 2 adalah Q maka R. Nah, ini termasuk ke dalam jenis silogisme. Oke, kita coret konklusinya, berarti P maka R. P itu adalah jika harga bahan baku naik. Kita cek. Penurunan laba pabrik menimbulkan, oh ini R, menimbulkan kenaikan biaya produksi barang. R maka Q, ini salah. Kemudian yang B, penurunan biaya produksi. Kalau penurunan biaya produksi itu kan sama juga dengan negasi Q. Menimbulkan kenaikan harga bahan baku. Harga bahan baku itu P, maka P. Itu salah juga. Kemudian yang C, kenaikan harga bahan baku. Oke, P-nya betul. Menimbulkan penurunan laba. Nah, ini P maka R. Maka jawaban yang tepat adalah opsi yang C. Ini. Next, kita lanjut bahas soal yang nomor 4. Jika guru matematika menambah jam pelajaran di hari Rabu, kita nyatakan sebagai P, nilai siswa banyak yang meningkat, ini Q. Premis 1, P maka Q. Jika nilai siswa banyak yang meningkat, itu pernyataan Q ya. Siswa dapat mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, itu pernyataan R. Maka premis 2-nya adalah Q maka R. Jadi konklusi yang kita dapatkan adalah P maka R. P-nya itu jika guru matematika menambah jam pelajaran. Kita cek dulu, jika guru matematika menambah jam pelajaran. Oke, opsi A benar. Guru matematika menambah jam pelajaran di hari Rabu. Jika, nah jikanya, nih kita mulainya dari jika dulu ya, karena awalan kan P. Jika siswa tidak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler itu kan R. Maka guru matematika menambah jam pelajaran R maka P. Nah, ini salah tentu. Kemudian yang C. Oh, yang ini kita cek tadi yang A. Jika guru matematika menambah jam pelajaran P, nilai siswa banyak yang meningkat itu Q. Nah, ini salah juga ya. Kemudian yang C. Jika guru matematika menambah jam pelajaran, itu berarti P. Ekstrakurikuler ditiadakan. Nah, kalau ekstrakurikuler ditiadakan, berarti kan nggak ada siswa yang bisa ngikutin. Berarti dia negasi R. Maka negasi R ini salah. Yang D, siswa dapat mengikuti kegiatan ekstrakurikuler jika, nah mulainya dari jika dulu, jika guru matematika menambah jam pelajaran itu pernyataan P. Maka siswa dapat mengikuti kegiatan ekstrakurikuler itu pernyataan R. Nah, maka jawaban yang tepat adalah opsi D. Kita lanjut ke soal yang nomor 5. Jika setiap warga mematuhi prokes, kita misalkan sebagai P, maka wabah akan segera teratasi. Jika penyebaran wabah dapat dihentikan, nah artinya dapat dihentikan itu sama juga dengan teratasi kan. Kita misalkan sebagai Q, maka situasi akan kembali normal. Itu pernyataan baru yakni R. Kita dapatkan premis pertamanya adalah P maka Q, kemudian premis keduanya adalah Q maka R. Maka konklusinya adalah P maka R. P itu adalah setiap warga mematuhi prokes. Jika setiap warga mematuhi prokes, maka situasi akan kembali normal. Nah, itu ya. Jika setiap warga mematuhi prokes, jika wabah segera diatasi, itu Q. Maka situasi akan kembali normal itu R. Nah, ini salah. Situasi akan kembali normal
apabila, mulai dari apabila, wabah segera diatasi. Wabah segera diatasi itu kan Q. Maka situasi kembali normal, itu R. Nah, ini salah. Kemudian yang C, jika semua warga menerapkan prokes, itu adalah pernyataan P, maka situasi akan kembali normal, pernyataan R. Nah, kita dapatkan opsi yang tepat adalah C. Lanjut ke soal nomor 6. Jika sedang demam, harus berobat. Jika berobat, harus berdoa. Nah, ini termasuk ke dalam silogisme. Kalau bentuknya kayak gini, ini kan sudah singkat ya, jadi mudah. Kita catat aja pernyataan yang dia 2 kali berulang, pernyataan yang ternyata terjadi lagi. Berobat dan berobat kan, maka jawaban yang tepat adalah jika sedang demam, harus berdoa. Oke, nah sekarang soal nomor 7, masuk ke dalam materi ingkaran dari pernyataan jika sungai itu dalam, maka sungai itu banyak ikannya. Jika sungai itu dalam, itu P, maka sungai itu banyak ikannya. Ini kita misalkan sebagai Q. Oke, kita punya pernyataannya adalah premis 1, premis aja, P maka Q. Maka negasinya adalah negasi P maka negasi Q. Gitu. Atau kalau misalkan kita mau merubah ke dalam bentuk kata penghubung dan, itu sama juga dengan ekuivalen dengan P dan negasi Q. Nah, ini simbol dan ya. Oke, kita cari yang negasi P. Negasi P itu, nah kita berarti karena di soalnya menggunakan jika, maka kita menggunakan negasinya yang ini. Negasi P itu kan sungai itu dalam, maka negasinya adalah jika sungai tidak dalam, maka negasi Q, maka sungai itu banyak ikannya, maka sungai itu tidak banyak ikannya. Yang A, jika sungai itu tidak dalam, maka sungai itu banyak ikannya. Salah, harusnya tidak banyak. Jika sungai itu dalam, oh salah, harusnya tidak dalam. Jika sungai itu tidak dalam, oke betul, maka sungai itu tidak banyak ikannya. Nah, opsi yang tepat adalah C. Kita lanjut ke soal nomor 8, ini masih bagian dari negasi atau ingkaran dari pernyataan apabila guru hadir, kita misalkan P, maka semua murid bersukaria, itu Q. Oke, tadi ingat negasinya, jika kita negasikan menjadi negasi P, maka negasi Q. Tapi kalau misalkan kita membuat ke dalam kata penghubungnya dan, ini kan di opsinya pakai dan semua ya, dan. Maka ini ekuivalen dengan P dan negasi Q gitu. Nah, kita maka pakai yang ini ya. P-nya itu guru hadir. Tidak perlu menggunakan apabila karena dia kan bukan bentuk implikasi atau bukan bentuk jika maka apabila atau jikanya kita hapus aja. Jadi P-nya adalah guru hadir. Oke, betul yang A, B juga betul, C juga betul, D guru tidak hadir salah, tidak hadir salah. Dan betul semua karena pakai dan ya opsinya. Negasi Q itu ini kan semua. Negasi dari semua itu adalah. Oke, sorry saya lanjutkan yang nomor 8 tadi di sini saja karena tidak bisa kembali ke slide sebelumnya. Jika guru tidak hadir, maka semua murid bersukaria. Nah, berarti negasinya sama juga dengan P dan negasi Q. Jika guru tidak hadir dan tidak ada beberapa murid yang tidak bersukaria. Seperti itu. Jawabannya adalah yang B. Nah, kita lanjut ke nomor 9. Jika lampu menyala, maka ibu datang. Jika ibu datang, maka Tina pergi. Nah, kalau bentuknya gini, kan mudah ya. Yang datangnya kita catat saja, maka konklusinya tinggal jika lampu menyala, maka Tina pergi. Yang A. Oke, lanjut kita ke soal yang nomor 10. Nah, nomor 10, pemain yang sportif adalah yang dapat menerima kekalahan. Kemudian premis keduanya katanya sebagian pemain dari kota C tidak dapat menerima kekalahan. Berarti artinya di sini sebagian pemain dari kota C
kota C tidak dapat menerima kekalahan, dia berarti tidak sportif kan? Sama juga dengan di kota C tidak sportif. Maaf. Nah, artinya kalau sebagiannya tidak sportif, maka sebagian pemain di kota C ada juga yang sportif gitu kan. Jadi sebagiannya sportif. Nah, gitu. Ya, kita cek yang A. Semua pemain di kota C tidak sportif. Tidak semua. Ada juga yang sportif. Kemudian B, tidak ada pemain di kota C yang sportif. Ada kok, ada sebagian. Karena kan tadi hanya sebagian aja yang tidak bisa menerima kekalahan. Kemudian C, sebagian pemain di kota C sportif. Nah, ini pilihan yang tepat, opsi C. Oke, kita lanjut ke soal nomor 11. Bila naik kereta api, nah kalau naik kereta api harus bayar kontan atau memakai tiket abonemen. Ada dua pilihan, bisa kontan atau memakai tiket abonemen. Badu naik kereta api padahal tidak membayar kontan. Oke, padahal tidak membayar kontan, artinya dia naik kereta api memakai tiket abonemen kan. Oke, maka berarti Badu naik kereta apinya memakai tiket abonemen. Yang A, Badu tidak membayar untuk naik kereta api. Badu tidak membayar untuk naik kereta api. Loh, tadi kalau misalkan naik kereta api harus membayar. Berarti ini salah. Kalau misalkan tidak membayar, dia nggak bisa naik kereta api. Yang B, Badu membayar kontan untuk naik kereta api. Tidak, Badu tidak membayar kontan. Yang C, Badu membayar dengan tiket abonemen. Oke, nah ini jawaban yang tepat. Kalau yang D, coba kita cek. Badu mempunyai tiket abonemen. Nah, kalau mempunyai ya hanya mempunyai saja, bisa jadi dia tidak naik gitu kan. Tapi ini Badu naik kereta api. Maka jawabannya adalah opsi yang tepat adalah opsi C. Kita lanjut ke soal nomor 12. Oke, semua candi bergapura dan menjulang. Anda berada di tempat yang tidak berkubah dan tidak menjulang. Tidak menjulang. Nah, sedangkan semua candi tadi bergapura dan menjulang gitu kan, berarti Anda tidak berada di candi. Anda berada di candi tidak, karena tidak berada di tempat menjulang. Ini juga salah. Terus ini salah ya, ini salah juga. Nah, yang jawabannya tepat berarti yang opsi C. Begitu. Kemudian yang nomor aku catat dulu di sini. Anda berada di tempat yang tidak berkubah dan tidak menjulang. Berarti Anda berada di bukan candi karena semua candi menjulang, begitu. Kita lanjut ke soal nomor 13, ada 3 soal lagi. Siswa yang pandai dalam pelajaran kimia juga pandai dalam pelajaran matematika. Oke, kita nyatakan sebagai P maka Q. P maka Q untuk premis 1. Ini premis 1. Dan ini premis 2. Siswa yang pandai dalam pelajaran matematika itu tadi adalah pernyataan Q, rajin belajar katanya. Q maka R. Oke, maka konklusi yang kita dapatkan adalah P maka R. P itu siswa yang pandai dalam pelajaran kimia. Siswa yang tidak pandai pelajaran kimia salah, harusnya yang pandai dalam pelajaran kimia. Oke, B betul. Yang pandai dalam pelajaran kimia B betul. D, siswa yang tidak pandai dalam pelajaran kimia salah. Maka R itu adalah rajin belajar. Oke, rajin belajar. Nah, B betul. Kalau C ini apa? C ini tidak rajin belajar, dia salah. Maka opsi yang tepat adalah jawaban C. Lanjut 2 soal lagi, ada nomor 14 dan nomor 15. Berarti kita move to. Jika Mas Andi sakit, maka Tini menangis. Oke, pernyataan ini kita buat menjadi pernyataan ingkaran. Ingkaran dari pernyataan tersebut yang tepat adalah, di sini ada Mas Andi sakit, maka Tini menangis. P maka Q. Ingkarannya berarti kan negasi P maka negasi Q. Atau kalau misalnya mau dibuat dalam bentuk bukan jika maka, berarti bisa juga dalam bentuk P dan negasi Q, ekuivalen. Nah, kita cek di opsi ini pakainya jika maka atau pakai penggunaan dan, karena di opsinya pakai menggunakan dan, gitu ya. Jadi, kita cek menggunakan negasi yang ini, P dan negasi Q.
Sorry, ini Q. Nah, P itu adalah jika Mas Andi sakit, tapi karena di sini bukan menggunakan bentuk implikasi, bukan menggunakan bentuk jika, maka bentuk jikanya kita hapus. P-nya menjadi Mas Andi sakit. Oke, Mas Andi tidak sakit salah, Mas Andi tidak sakit juga salah, Mas Andi sakit betul. Nah, kita cek dan. Oke, kita semua ini semua ABCD-nya menggunakan dan, betul. Negasi Q-nya adalah Tini menangis, berarti negasi Q-nya Tini tidak menangis gitu kan. Nah, opsi yang tepat adalah opsi A. Sorry, yang A ini tidak sakit salah. Oke, berarti Tini tidak menangis tuh yang ini ya, yang D. Ya, soal terakhir yakni soal nomor 15. Negasi dari pernyataan jika biaya sekolah gratis, kita misalkan sebagai P, maka semua penduduk Indonesia pandai. P maka Q, begitu. Maka negasinya berarti kan negasi P, maka negasi Q, atau ekuivalen juga dengan P dan negasi Q, begitu. Nah, kita cek dulu di sini opsinya pakai dan atau pakai jika maka. Oh, ada dan. Ya, ini jika maka. Berarti kita cek dulu deh yang jika maka. Kalau jika maka berarti negasi P. Negasi P adalah jika biaya sekolah tidak gratis ya harusnya. Nah, ini gratis, harusnya tidak gratis. Salah. Ini salah, ini salah. Kemudian yang negasi Q. Maka semua penduduk Indonesia pandai. Semua itu negasinya adalah beberapa, maka ada penduduk Indonesia yang pandai, ini ya betul, maka penduduk Indonesia tidak pandai, ini salah. Nah, maka kedua kita cek menggunakan P dan negasi Q. P itu adalah biaya sekolah gratis. Oke, ini biaya sekolah gratis, yang C biaya sekolah tidak gratis, nah ini salah. Dan negasi Q, negasi Q-nya adalah semua penduduk Indonesia pandai, berarti negasinya negasi dari semua adalah ada atau beberapa. Nah, ini salah ya, karena dia belum dinegasikan. Berarti dan ada penduduk Indonesia yang tidak pandai. Nah, jawaban yang tepat adalah B. Baik, itu tadi beberapa soal tes intelijensi umum bagian silogisme dan ingkaran. Semoga apa yang kita pelajari pada pertemuan kali ini mudah untuk dipahami dan ingat sampai selamanya. Dan terakhir, semoga kita semua diberikan kelancaran pada saat tes nanti. Amin. Terima kasih, kekurangan dan kelebihannya mohon untuk dimaafkan. Jika ada saran boleh langsung reply atau komen. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.